Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik dan masih tetap semangat untuk menuntut ilmu. Baik, hari ini kita akan kembali belajar mengenai metode penelitian kuantitatif dan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, dari pembahasan sebelumnya. Kita kemarin sudah sampai di langkah-langkah menyusun riset eksperimen ya. Nah, saya sampaikan kemarin ada 7-8 step yang harus dilalui untuk melakukan atau merancang suatu penelitian eksperimen. Nah, saat ini kita akan membahas langkah selanjutnya. Kemarin kita berhenti di instrumen ya, kita berhenti kemarin di pemilihan instrumen. Sekarang kita akan membahas langkah selanjutnya, yaitu bagaimana kita memilih dosis yang tepat untuk suatu perlakuan yang akan kita lakukan, ya, atau suatu treatment yang akan kita lakukan. Ya. Select appropriate levels at which to test your hypothesis. Ya. Jadi bagaimana memilih level yang tepat atau dosis yang tepat gitu ya. Nah, di rancangan eksperimen ya, kita ini harus berhati-hati dalam pemilihan level treatment di mana Anda akan menguji hipotesis treatment tersebut gitu ya. Nah, apa pentingnya gitu ya? Kenapa kita harus hati-hati? Karena kalau kita memberikan suatu treatment dalam dosis yang kurang tepat, misalkan kebanyakan atau terlalu sedikit, itu akan berakibat fatal atau tujuan kita nanti tidak akan tercapai gitu ya. Hai, sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik like, share, dan berikan komentar Anda, serta subscribe jika Anda merasa channel saya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Nah, kita bisa memandang dari sisi riset medis misalkan, ya biasanya kenapa selalu dicontohkan medis, Bu? Ya karena riset eksperimen ini biasanya akrab dengan dunia medis gitu ya, populer di dunia medis, selain juga di dunia pendidikan. Nah, di dunia medis itu kalau kita mau bereksperimen mengenai efek paracetamol misalkan, ya obat penurun panas, dosis yang tepat itu bisa menghentikan sakit kepala Anda ya, atau sakit tubuh yang lain gitu. Nah, dosis yang terlalu sedikit tidak akan berefek. Nah, dosis yang terlalu banyak akan berbahaya gitu ya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Bagaimana dari sisi riset pendidikan ya? Biasanya akan berlaku sama gitu ya. Kalau jadi while the consequences of too much educational intervention are usually less serious ya. Jadi meskipun kita berada di wilayah edukasi ya, di wilayah pendidikan gitu ya, bukan di wilayah medis. Kalau kita kebanyakan treatment sebenarnya nggak akan sampai membahayakan nyawa ya, less serious ya, tidak akan sampai yang ini. Oke, tapi kita tetap butuh dosis yang tepat ya untuk perlakuan di dunia riset pendidikan. Ya, itu sangat penting karena supaya apa yang kita inginkan di penelitian kita itu dapat tercapai. Gitu. Jadi tidak terlalu banyak, tidak berlebihan, tapi juga tidak terlalu kurang. Kelebihan dosis ya di dalam suatu perlakuan atau treatment di dunia pendidikan itu tidak sefatal efeknya daripada di dunia medis gitu. Nah, kita memandang suatu program ya atau suatu skema yang biasanya misalkan menyediakan extra support ya dalam ini proses membaca gitu ya. Jadi misalkan Anda menyediakan program khusus untuk para siswa yang membantu mereka dalam membaca gitu. Membaca apa saja, bisa membaca buku matematik dan seterusnya. Ya. Jika support yang Anda sediakan itu terlalu minus atau terlalu kecil gitu ya, biasanya dia tidak akan mendatangkan efek yang Anda inginkan gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak misalkan, bisa saja siswa-siswa Anda bisa merasa bosan gitu ya, atau tidak tertarik lagi dengan program yang Anda bawa gitu loh. Atau juga bisa juga mengakibatkan improvement atau kemajuan di kemampuan baca mereka bisa saja tidak disebabkan oleh dari treatment-treatment lain di luar treatment Anda gitu loh. Di beberapa kasus kadang penting untuk menguji terlebih dahulu ya berbagai level treatment sebelum treatment sesungguhnya dilakukan. Jadi untuk menjamin ketepatan tadi kadang-kadang. Nah, kadang itu terjadi di penelitian-penelitian besar. Kalau Anda lihat lagi di contoh yang pernah saya sebutkan kemarin di pertemuan sebelumnya mengenai efek dari gambar bergerak atau animasi pada pembelajaran matematika, efeknya terhadap ini, kalau saya tidak salah ingat, pemahaman anak ya, level pemahaman anak, itu maksud ketepatan levelnya itu adalah seberapa banyak animasi atau gambar bergerak yang harus dilibatkan di pembelajaran tersebut. Itu seberapa banyak sih
seberapa sering. Nah, itu kadang para peneliti-peneliti yang sudah berpengalaman itu ingin untuk mengecek terlebih dahulu atau ngetes terlebih dahulu ketepatan level itu. Caranya ngetes gimana, Bu? Caranya dengan memberlakukan beberapa macam dosis, beberapa macam level. Tapi kalau misalkan Anda sebagai peneliti pemula, itu mungkin tidak perlu sampai seperti itu, tapi Anda cukup aware saja, cukup sadar saja dan tahu bahwa Anda harus memberlakukan dosis yang tepat nih, tidak boleh sembarangan intinya dalam memberikan perlakuan pada kelompok treatment. Jadi perlu hati-hati di sini. Maksudnya adalah menetapkan siapa-siapa saja yang ada di setiap kelompok penelitian kalian. Kelompok treatment dan kelompok kontrolnya itu isinya siapa saja. Kalau misalkan ini penelitian medis, maka kelompok treatmentnya itu pasien siapa saja, kemudian kelompok kontrolnya pasien yang mana saja. Sedangkan kalau Anda di bidang pendidikan, itu tentu kalau Anda meneliti siswa, maka siswa-siswa mana saja yang akan Anda libatkan dalam riset Anda. Kalau guru, misalkan Anda ingin meneliti guru, sama guru-guru yang mana yang akan Anda libatkan. Nah, dalam menetapkan ini, Anda juga harus mempertimbangkan keseimbangan atau homogenitas si anggota setiap kelompok ini. Jangan sampai kondisi kedua kelompok ini terlalu berbeda gitu ya. Usahakan mereka sama rata. Artinya sama rata secara kemampuan, kemudian Anda tidak sedang meneliti gender juga upayakan gendernya sama, jangan terlalu banyak perempuan atau terlalu banyak laki-laki. Kecuali Anda sedang meneliti gender ya. Kemudian sama juga pengalamannya ya. Kalau Anda ingin meneliti mengenai pemahaman matematika anak misalkan, jangan Anda janganlah Anda menempatkan anak kelas 1 di kelompok treatment dan menempatkan anak kelas 3 misalkan di kelompok kontrol. Nah, itu kan tidak seimbang kemampuannya gitu. Jadi Anda harus memastikan ya di sini ya. Anda harus memastikan bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu differ as little as possible. Jadi sedemikian rupa sedikit sekali perbedaannya pada awal eksperimen. Karena jika tidak ya jika tidak ya efek yang akan muncul di akhir eksperimen itu bisa saja disebabkan oleh faktor lain, yaitu oleh keadaan orang-orang di grup itu daripada treatment kalian. Jadi kita tuh tidak ingin ada bias ya, tidak ingin ada bias di penempatan orang-orang. Bias itu apa? Bias ya, bisa disebut bias juga. Bias itu yaitu apakah ini efek dari perlakuan kita nih, perubahan yang terjadi di akhir treatment, atau ini memang terjadi karena orang-orang yang ada di kelompok treatment ini memang udah pinter-pinter misalnya kayak gitu. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Penempatan orangnya harus benar-benar homogen. Ya, caranya gimana, Bu? Ya, caranya kita harus memenuhi prinsip keacakan atau randomization. Jadi penempatannya harus acak. Itu kata kunci. Caranya bagaimana? Caranya macam-macam. Bisa dengan lot, ya proses lot seperti proses arisan gitu loh. Jadi setiap Anda misalkan Anda punya 60 siswa yang setuju untuk bergabung di riset Anda ingin assign 30 untuk eksperimen, 30 untuk kontrol, maka Anda harus lot ya. Jadi bikin namanya semua, kemudian Anda undi satu persatu, keluar si A ada di kontrol, keluar si B bergantian gitu, si B ada di eksperimen dan seterusnya. Jadi tidak berdasarkan subjektivitas. Ini A ini pinter nih masuk ke treatment, jangan begitu. Jadi benar-benar random. Ya, kalau di sini for example by giving everyone a number and then randomly selecting numbers that to be part of either the experimental or the control group. Sama ya, ini seperti kayak lot gitu, seperti arisan. Nah, kenapa kok repot-repot begitu ya? Hanya supaya untuk meyakinkan ya, ensure bahwa tidak ada bias. Will have an exactly equal chance to be in each group. Jadi setiap orang punya kesempatan yang sama untuk ada di setiap grup. Ya. Selain itu, supaya tepat juga proses ini ya, proses assign person ini, baik juga kalau Anda punya data pendahuluan ya, atau mengumpulkan data dari setiap partisipan, data berbagai variabel ya, misalkan nilai raport misalkan, atau nilai ulangan sebelumnya ya, atau gender, atau usia, atau juga kemampuan. Nah, dari situ Anda bisa cek apakah si grup ini benar-benar homogen. Orang-orang yang akan kita assign ke grup ini benar-benar homogen.
Bagaimana caranya, Bu? Nanti akan ada cara kaidah-kaidah statistik yang kita berlakukan. Kemudian langkah selanjutnya adalah carry out the experiment meticulously. Maksudnya adalah menyelenggarakan atau melaksanakan eksperimen secara baik ya, atau tepat aturan, taat aturan. Nah, dalam melaksanakan eksperimen, kalau kita bilang eksperimen berarti mulai dari pretest, kemudian treatmentnya, kemudian post-test, itu kita harus memastikan bahwa kita sudah bisa mengontrol faktor-faktor eksternal sedapat mungkin ya, sebagus mungkin, sebaik mungkin. Kita harus bisa mengontrol itu. Jangan sampai ada faktor eksternal yang di proses eksperimen kita. Jadi kenapa ya? Karena kalau misalkan sampai ada faktor eksternal yang berperan di treatment kita itu, maka kita tidak bisa lagi tidak bisa lagi menjamin apakah hasil treatment yang kita lakukan itu benar-benar karena treatment kita. Gitu. Kalau sudah ada faktor eksternal yang masuk, bisa saja karena faktor eksternal itu kan hasilnya. Itu jadi itulah pentingnya menjaga kondisi ya, menjaga kondisi treatment. It would be hard to conduct an experiment in an environment in which all kinds of other things are going on, and be sure that whatever outcome we find is a result of treatment. Jadi susah nanti, kita akan susah melaksanakan eksperimen di suatu lingkungan, ya, di suatu situasi yang banyak hal-hal lain yang berlangsung, faktor-faktor eksternal lain yang campur aduk di situ. Sangat susah karena kita tidak bisa menjamin hasil yang kita lakukan itu karena treatment kita atau karena si faktor-faktor lain itu. Nah, kemudian faktor lain yang harus kita kontrol ya selain faktor-faktor eksternal itu adalah pelaksanaan eksperimen itu sendiri. Maksudnya apa, Bu? Ya, maksudnya kita harus benar-benar menjalankan eksperimen itu sesuai dengan apa yang kita rancang di awal. Jadi setiap kita memberikan treatment kepada subjek, kita harus jamin, ensure ya, harus diyakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu dengan cara yang sama. Jangan misalkan kita melakukan eksperimen ke siswa A, itu caranya, langkahnya adalah 1, 2, 3 langkahnya. Kemudian di siswa B, eksperimennya kita hanya 1, 2 langkahnya. Itu kan tidak sama. Nah, maka akan ada bias di situ, eksperimenter bias. Maka kita bisa dikatakan kita tidak bisa mengontrol tuh bagaimana jalannya eksperimen. Jadi harus benar-benar sama tuh. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalkan kita memperkenalkan suatu program sebagai suatu treatment ke siswa gitu ya. Lalu ke siswa A kita memperkenalkannya secara antusias misalnya, bersemangat, antusias dan seterusnya. Nah, sedangkan di siswa lain kita memperkenalkannya biasa saja gitu. Nah, maka ini bisa disebut sebagai eksperimen terbias. Jadi jangan sampai ini terjadi. Harus benar-benar sama eksperimennya. Tata cara eksperimennya itu harus benar-benar sama. Ya, yang selanjutnya adalah analyze the data. Ini nanti kita bahas secara khusus ya, karena ini sudah masuk ranah statistik, jadi Anda perlu perhatian khusus di sini. Nah, tapi sebagai pengantar di metode penelitian kuantitatif ini atau di penelitian eksperimen, biasanya secara umum kita pakai UJT ya, atau juga bisa ANOVA tuh ya. Ini yang paling populer lah istilahnya ya. Dan saya yakin kalian juga sedikit banyak pernah dengar atau mungkin pernah melakukan ini. Kemudian hasil yang di poin 1 ini nantinya akan menjadi dasar kita untuk menolak atau menerima H0 kita. Jadi hubungannya dengan hipotesis nanti ya. Ya, saya kira untuk langkah-langkah penelitian eksperimen sudah selesai, jadi berhenti di analyze the data. Saya harap kalian bisa merangkai dari keseluruhan yang pernah saya sampaikan mengenai langkah-langkah melakukan penelitian eksperimen. Itu ada apa saja, menentukan tujuan penelitian atau masalah penelitian, kemudian yang kedua adalah menyusun atau memformulasikan hipotesis ya, kemudian yang ketiga adalah set up your research design atau membuat rancangan penelitian, kemudian yang keempat adalah memilih instrumen ya, kemudian pada pertemuan kali ini kita membahas 3 ini atau 4 ya kalau sama analyze the data, yaitu memilih atau menentukan level perlakuan, bagaimana level perlakuan yang seperti apa yang akan kita tes hipotesisnya, kemudian menentukan siapa-siapa saja yang akan menjadi anggota grup eksperimen dan kontrol kita, kemudian melakukan si eksperimennya dengan tepat, dan yang terakhir adalah menganalisis data. Saya harap langkah-langkah ini bisa kalian pahami dan resapi dengan baik, sehingga jika suatu saat kalian melakukan penelitian eksperimen, Anda bisa
menggunakan ini sebagai framework atau sebagai patokan ya dalam Anda menyusun penelitian eksperimen kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.